Jadi banyak sekali perilaku bapak saya yang tidak saya ketahui hingga orang lain yang mau. Saya melihat politik itu seperti masa depan. Padahal ketika mereka tidak ikut-ikut, yang berkuasa di dunia politik malah orang-orang itu lagi. Selamat datang kembali di Banyu Mili, dan hari ini kita masuk di episode yang ketiga, teman-teman. Kita akan ya, kita masuk episode yang ketiga, dan ini kalau tamu saya yang satu ini spesial karena beliau ini masih sangat muda. Coba, Dio, kamu umur 21 tahun ngapain, Dio, waktu itu? Tiduran, Mas. Tiduran ya? Paling tiduran, ngechat, ya kan? Ngegame gitu ya? Ya ngono iku lah. Ngono iku. Ini benar-benar bukan karakteristik generasi muda yang bisa membawa negara ini menjadi lebih maju. Ya, berbeda dengan tamu saya satu ini, dia terbilang masih sangat hijau di dunia politik karena usianya yang masih 21 tahun. Dia ini akan terjun dalam kontestasi politik pemilihan legislatif tahun 2024 loh. Gak bahaya dah, 21 tahun. Wes nyalek loh. Ya kan? Ngeri. Beliau ini adalah bisa dikatakan adalah penerus dari almarhum ayahnya yang memiliki nama besar di dunia politik, khususnya di Jawa Timur. Siapa yang tidak kenal dengan almarhum Wisnu Sakti Buwana, politisi moncer, kader partai PDIP, salah satu yang terbaik yang dimiliki PDIP, dan nantinya ini akan diteruskan oleh Mas Dewa Arya Aura Dewangga Buwana Putra. Oh, betul. Namanya cukup panjang, jadi agak susah ngingetnya ya. Masih 21, benar Mas? Benar. Panggilannya Mas Dewa ya? Mas Dewa. Oh ya, 21 tahun, 23 tahun, nggak jauh lah ya. Mas Dewa ini sekarang masih aktif sebagai mahasiswa ya? Mahasiswa Di Undip, Semarang. Fakultas Psikologi. Fakultas Psikologi. Oke. Nah, masih mahasiswa semester 7 ya? Ya, 7. Nah, ini mau maju ke pemilihan legislatif Jawa Timur, Dapil 1 Surabaya. Dapil 1 Surabaya, Ya. Sidoarjo. Surabaya saja. Surabaya saja. Ya. Oke, Surabaya saja. Mas Dewa, 21 tahun. Kalau ngelihat politik itu di usia 21 tahun itu yang kebayang apa ya? Kalau mungkin tingkatan mahasiswa ya politik nggak ngebayangin sampai sebesar ini ya. Iya. Karena kami kan dulu di mahasiswa hanya sebatas organisasi BEM mungkin seperti itu. Tapi ketika saya sendiri mulai mendalami, saya melihat politik itu seperti masa depan. Politik seperti masa depan. Iya, betul. Jadi inline begitu ya. Inline, Terjun garis politik menentukan masa depan. menentukan masa depan. Oke. Karena semuanya berdampak. Jadi kalau Anda melihat kita sebagai generasi muda Gen Z ini juga memiliki tanggung jawab untuk menentukan masa depan dengan terjun ke dalam politik. Betul. Begitu kurang lebih Betul. ya, Mas Dewa. Oke. Nah, kalau Mas Dewa ini mohon maaf nih, sudah mengenal politik sejak kapan? Dari kecil kah atau mendapat bimbingan dari almarhum ayah pada waktu itu? Kalau mendapat bimbingan dari almarhum bapak itu bisa dibilang enggak. Justru Karena bapak kan di Surabaya. Saya dari SD itu di Semarang, mengikuti almarhumah mama saya. Jadi memang bisa dibilang tidak tahu menahu tentang dunia politik ketika menginjak SMA. Jadi waktu SMA itu saya pernah cerita ke bapak bahwa tertarik dengan politik, ingin masuk partai, tetapi tidak ada tindak lebih lanjut. Ketika mahasiswa mulai melihat kasarannya bagaimana kita demo dan lain-lain. Ikut demo juga waktu itu, Mas Dewa? Saya nggak ikut, saya hanya diajak, cuman waktu itu nggak ikut. Demo dan lain-lain itu membuat ada ketertarikan bahwasannya politik ini memiliki peran dari kehidupan, menentukan seperti harga bahan pangan dan lain-lain. Itu menentukan sekali. Abot ya, 21 tahun ini mikirno bahan pangan. Kamu 21 tahun beras ngewangi ibumu tuh berat yuk. Ngewangi. Jadi itu ya pemikirannya ya Mas Dio ya. Sehingga di situ kan bisa disimpulkan bahwa
ketika kita apatis politik sama dengan kita apatis terhadap masa depan kita sendiri. Kalau apatis politik, nah kalau menurut Mas Dio saat ini kondisi generasi Z lah istilahnya saat ini, menurut Anda lebih banyak yang apatis atau enggak ya kalau sekarang ini? Banyak yang apatis. Banyak yang apatis. Iya, Faktornya karena apa kalau menurut Anda, Mas? kalau saya lihat ya, Hmm. selama ini dari perbincangan teman-teman saya yang sepantaran, Iya. itu kan banyak berita korupsi, Oke. banyak berita nepotisme, Ya. Mhm. banyak berita yang buruk-buruk lah tentang dunia politik. Mhm. Sehingga itu membuat mereka memiliki pemikiran, terus nggak usah ikut-ikut lah. Jadi mindsetnya sudah Iya, jelek di mindsetnya awal gitu jelek. ya. Iya. Padahal ketika mereka nggak ikut-ikut, yang berkuasa di dunia politik malah orang-orang itu lagi, yang Jadi jelek itu sekarang lagi. waktunya giliran yang muda yang mengambil alih Iya. peranan begitu seharusnya Betul. ya, Mas Dewa ya. Kalau figur seorang Wisnu Saktibuwana di mata Mas Dewa ini seperti apa? Figur bapak ya. Iya. Kalau dari saya sendiri anaknya, Mhm. tentu saya memandang bapak bukan sebagai tokoh politik saja, Mhm. tapi sebagai seorang bapak. Mhm. Bapak itu orang yang tidak bisa mengatakan bahwa beliau sayang, Oh. tetapi ditunjukkan lewat perilakunya. Mhm. Sehingga beliau terkesan tidak banyak ngomong, tapi melakukan. Jadi banyak sekali perilaku-perilaku bapak saya yang tidak saya ketahui, Mhm. hingga orang lain yang ngomong. Mhm. Mungkin contohnya seperti skala membantu. Mhm. Saya tidak tahu bapak pernah melakukan ini, pernah melakukan itu, ataupun membantu masyarakat di sebelah mana. Tapi ketika saya terjun ke politik, banyak yang ngomong, saya Ya. pernah dibantu bapak jenengan siapa. Dan kaget, jujur saja kaget. Karena selama saya menjadi anaknya juga beliau seperti itu orangnya. Mhm. Jadi tidak ngomong gimana kabarmu Dewa atau bapak sayang kamu Dewa, enggak, tapi ditunjukkan lewat perilaku. Tiba-tiba ke Semarang jengukin saya itu, ya seperti itulah Jadi bapak. lebih ke act of service. Iya, ya, betul. yang afirmasi setiap chat atau setiap telepon sayang sama Mas Dewa itu enggak ya? Enggak. Tapi bilang lebih ke act of service. Betul. gitu ya. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal act of service gitu, Anda kan bisa dibilang ini tercatat dalam sejarah ya, caleg termuda 21 tahun langsung majunya ke ini loh, DPRD provinsi loh, nggak tanggung-tanggung. Nah, kalau Anda melihat ini, Anda tadi mengatakan bahwa Mas Dewa ini kan juga tertarik juga dengan politik. Apakah tingkat ketertarikan itu menjadi eskalasinya semakin meningkat setelah kepergian Bapak gitu? Kalau eskalasinya semakin meningkat, jujur iya. Karena dengan meninggalnya almarhum bapak saya diberikan kesempatan untuk sebagai calon legislatif tadi. Sehingga kesempatan ini membuat saya lebih bersinggungan langsung dengan masyarakat dan memiliki pengalaman-pengalaman yang bisa dibilang sekali seumur hidup ya. Tawaran itu datang, ketika tawaran itu datang langsung Mas Dewa iyakan atau pikir-pikir dulu atau banyak pertimbangan atau bagaimana? Sempat mikir seminggu. Sempat mikir Mikir seminggu. Lalu sampai akhirnya diputuskan, iya, saya maju nih. Iya. Itu karena apa itu Mas Dewa? Jadi kan pertimbangan saya tentu nggak lain dan nggak jauh ya, kuliah. Ya. Bagaimana nanti kuliah gimana ini wah? Masa umur segini udah masuk ke calon legislatif, meninggalkan perkuliahan. Ya. Terus pertemanan di Semarang seperti apa? Kira pemikiran matang secara seminggu, diskusi sama Pak D juga. Baik, nggak apa-apa, karena nanti bisa cuti, nanti bisa melanjutkan perkuliahan. Dan yang paling membuat saya akhirnya menentukan untuk masuk dan terjun itu adalah pengalaman. Itu balik lagi. Pengalaman tidak bisa dibeli. Ya, sekalinya lewat, kita nggak bisa kembali lagi. Itu tadi ya. Kalau bisa dibilang ini kan dalam tanda kutip Anda ini kan masih hijau ya, masih hijau di dunia politik. Nah ini Anda harus bertarung dengan caleg yang mungkin incumbent yang pernah punya pengalaman politik. Nah, visi dan misi yang Mas Dewa tawarkan nih untuk kawan milih di rumah yang nanti nonton obrolan kita ini apa Mas Dewa? Jujur saja, setiap saya berdialog dengan orang-orang sekitar, baik itu dengan warga, dengan senior maupun dengan teman, saya selalu mengatakan pemikiran saya bahwa UMKM itu penting. Kenapa kok UMKM penting? Karena kita melihat infrastruktur sudah mulai dibangun, bagaimana masifnya pembangunan infrastruktur di Surabaya,
tetapi infrastruktur ini tidak didukung oleh sumber daya manusia yang memadai, seperti keterampilannya, terus ekonomi mereka. Oleh sebab itu saya juga punya pemikiran bagaimana bisa menopang atau membuat UMKM sehingga nanti tidak hanya keterampilan saja yang mereka miliki tapi perputaran ekonomi. Akses mereka juga untuk mendistribusikan produk begitu ya. Ya, Oke. karena infrastruktur tadi, infrastruktur sudah ada, mereka mendistribusikan lebih gampang. Karena tadi Mas Dewa menyampaikan infrastruktur semuanya sudah ada, tapi skill begitu ya. Ya, SDM-nya kurang mumpuni dalam ya, mengikuti perkembangan teknologi, bisa dikatakan begitu ya, ya, Mas Dewa. betul. Oke. Nah, Mas Dewa ini kan dari Gen Z begitu ya. Kalau Anda melihat tantangan dan yang paling dibutuhkan oleh Gen Z saat ini, khususnya di Surabaya itu apa Mas Dewa yang bisa Anda tawarkan nanti? Jujur aja kalau kita ngomongin tentang Gen Z, nggak jauh-jauh lagi tentang sumber penerus bangsa. Oleh sebab itu kita perlu mengajak mereka, menginformasikan dan mengajak bahwasannya berpolitik itu penting. Seperti itu. Dengan cara apa? Kalau dari partai saya, ini enggak apa-apa ya ngomongin partai. Oh, udah. nggak apa-apa. Sambil diminum Mas Dewa. Oh, siap. Bukan properti kok, boleh. Seperti Dio, Mas Dewa sudah makan belum ini? sudah. Sudah makan. Waduh, padahal di sini lengkap loh. Ada. Ini ada kare, ada soto, tapi dalam bentuk mie instan. Kalau mau nanti biar dia yang masak. Enggak ya. Oke, Ini lanjut Mas ada Dewa. undi-undi enggak Boleh, apa-apa. boleh, nggak apa-apa. Ini undi-undi ini khas dari Mojokerto. Bener nggak sih? Bener ya? Ini impor Mas Dewa dari Mojokerto. Enggak ya? Jadi kalau melihat Gen Z itu banyak sekali bermunculan startup gitu ya. Iya. Banyak yang terjun di bisnis gitu. Ini memang khususnya di Surabaya ini jadi fokus juga nggak sama jadi perhatiannya Mas Dewa untuk mengajak generasi muda saat ini menciptakan lapangan pekerjaan gitu. Iya. Dan khususnya pemuda-pemuda ini kalau saya lihat tertariknya sama kafe. Oh betul. Betul. Jadi saya ngomong, selalu saya ketika diskusi dengan mereka, "Loh, ini bisa loh dijadiin bisnis. Kita bisa latihan bikin latte art gitu." Bahkan ada lombanya latte art di Indonesia. Teman saya yang kerja di Indomaret Point itu pernah ikut. Dan itu saya juga sempat bertukar pikiran bahwa latte art itu bisa lebih dikembangkan karena seninya kan berbeda-beda. Dan ketika dijual, customer kan biasanya difoto. Ya. Kan Gen Z enggak foto Yang update. penting Ya, update iya, yang status penting terus. update dia. Ya. Afirmasi apa Iya. namanya? Update status jangan terus ya di IG Iya. gitu ya. Jadi itu salah satunya juga yang membuat mereka tertarik ke UMKM karena saya ngomong, "Oh, ini bisa dijadikan bonafit, bisa dijadikan kafe, ibaratnya ala-ala warkop tapi ada latte artnya seperti itu." Mas Dewa tidak bisa dipungkiri kalau tadi Anda menyampaikan di usia yang masih sangat muda bersaing dengan calon-calon lain yang mungkin sudah memiliki jam terbang begitu ya. Bagaimana Anda meyakinkan konstituen di Surabaya ini nanti bahwa Anda yang muda juga bisa bekerja gitu? Justru dengan adanya senior, saya lebih memanfaatkan dan terbantu. Senior-senior incumbent tidak bisa dipungkiri bahwa kita menjadi calon kan tidak terlepas dari partai. Tidak bisa lah kita calon sendiri tanpa partai, tidak bisa. Sehingga mereka ini sebenarnya akses kita juga. Karena tujuan kita adalah membantu. Jadi kita disebar, wilayah kita disebar. Kenapa kok saya tidak minder atau berkecil hati? Ya. Karena dengan persebaran ini tujuan kita membesarkan partai, bukan membesarkan diri sendiri. Jadi teman-teman kita yang sudah duduk di kursi yang incumbent itu membantu. Misalnya ada permasalahan di wilayah utara Surabaya, kita bawakan ke teman kita, senior kita yang ada di kursi DPR, dibantu aksesnya ke dinas, aksesnya ke bantuan sosial seperti itu. Jadi tidak ada rasa kecil hati di situ. Artinya sampai dengan saat ini Anda bertekad untuk maju ini, Anda merasakan support penuh begitu ya, Iya, dari betul. partai begitu ya. Betul. Bahkan dari senior-senior pun bukannya, mohon maaf ini, memandang sebelah mata kepada Anda, tapi
justru ikut mendukung begitu ya, Betul. Mas Dewa ya. Luar biasa loh. Kalau Mas Dewa aja 21 tahun, saya 23 tahun, ini cocok juga nggak dia nyalek 5 tahun lagi berarti 28, cocok lah dia ya. Cocok. Oke Mas Dewa, eh, Anda ini kan dari ayah almarhum Bapak ya panggilnya ya. Bapak, kemudian banyaklah keluarga besar yang berkarir di politik. Artinya terah politik di keluarga ini turun-temurun begitu ya. Dengan nama besar almarhum Bapak ini menjadi beban tersendiri bagi Mas Dewa atau justru menjadi satu apa ya motor untuk terus meneruskan perjuangan keluarga besar khususnya Bapak gitu. Kalau saya melihat nama besar dari Pak Mbah Agung, kemudian diteruskan oleh Bapak, dan sekarang saya, itu saya melihatnya lebih ke motivasi aja sih, Mas. Jadi Iya. motivasi ya. Luar Jadi biasa. tidak saya jadikan beban, Hmm. terus nanti harus gimana-gimana, enggak. Karena Hmm. tidak bisa dipungkiri juga nama itu pasti sudah melekat lah, Hmm. nggak bisa dilepas. Karena kan ada di kartu keluarga juga, Ya. nggak bisa dilepas. Tapi itu kita jadikan motivasi untuk berbuat lebih. Ibaratnya kayak, oh saya harus lebih dari Bapak. Hmm. Karena tidak bisa kan kita stuck di situ aja. Hmm. Oke. Dan tidak bisa juga kita sama visi misinya seperti pendahulu-pendahulu kita, karena Era medan kita perubahan. era perubahan, Oke. medannya berubah. Mhm. Dan target saya generasi muda juga. Oke. Jadi itu saya jadikan motivasi bahwasannya ada sebuah atau suatu hal yang harus dijaga. Mas Dewa praktis terjun untuk melihat kondisi real di Surabaya ini sudah berapa lama? Kalau saya praktek secara langsung itu kurang lebih 2,5. 2,5 bulan. Iya, Kesimpulan dari 2,5 bulan selain permasalahan tadi agenda yang ingin Anda bawa adalah memajukan UMKM, apalagi khususnya untuk Gen Z. Kalau kita lihat ya Mas Dewa ya, begitu ada pembukaan lapangan kerja gitu, bursa lapangan kerja, wah lowongan kerja yang tersedia 100 yang ngantri 1.000 gitu Mas Dewa. iya, Nah, ini kan juga satu masalah ya iya, yang dihadapi betul. oleh Gen Z begitu. Bagaimana mereka sudah bersusah payah mengejar pendidikan, dilanjutkan dengan bersusah payah mencari pekerjaan. Iya. Ini apa yang Anda tawarkan Mas Dewa? Ya, salah satunya di UMKM. Mhm. Kenapa kita pembicaraan UMKM? Karena UMKM pasti juga membuka lowongan pekerjaan. Oke. Salah satunya di situ. Dan yang kedua, kita lebih ingin mengutamakan keterampilan. Mhm. Karena tidak bisa dipungkiri juga banyak siswa-siswa ataupun siswi-siswi Surabaya itu yang putus sekolah. Dan mereka ketika saya berbincang-bincang, mereka itu putus harapan. Ibaratnya kayak, wah pekerjaan sekarang harus ijazah S1, Mhm. bahkan yang S1 aja kadang sudah dapat ijazah, Mhm. bukan sudah dapat ijazah, sudah dapat pekerjaan. Mhm. Bagaimana saya yang putus sekolah SMA? Mhm. Kita pendekatan, mau nggak kita latih misalnya tadi latte art, Ya. atau kita latih sablon, atau kita latih jahit, sehingga kamu bisa buka usaha sendiri, tidak mengandalkan orang lain seperti itu. Jadi Jadi kita sangat-sangat berharap keterampilan, pada itu yang lebih keterampilan. diutamakan Iya, ya. Jadi iya, fokus itu yang supaya tidak lagi menjadi generasi pemburu pekerjaan, begitu, tapi menjadi generasi yang pencipta lapangan pekerjaan begitu, Betul. Mas Dewa. Betul. Oke, terakhir nih Mas Dewa, ini Anda tadi beberapa kali menyampaikan UMKM gitu. Apakah agenda ini nantinya yang kalau misalkan nanti Anda duduk di kursi DPRD provinsi begitu, Iya. agenda ini yang nantinya Anda rumuskan menjadi satu kebijakan yang menyentuh teman-teman UMKM. Iya, Oke. karena provinsi itu ada sebuah namanya dana hibah. Mhm. Kami ingin memanfaatkan dana hibah itu untuk memperbesar UMKM. Oke. Jadi ketika reses mungkin nantinya UMKM, terutama waktu itu kami sempat kepikiran itu UMKM pembuatan sabun. UMKM pembuatan sabun. Iya, Oke. sabun laundry. Itu sudah sempat kita ibaratnya kita diskusikan dengan teman-teman, Mhm. sudah mau jalan, tinggal nanti kita
usahakan berjalan ketika sudah jadi nanti. Kalau Anda melihat permasalahan UMKM itu satu didominasi oleh keterbatasan kemampuan atau skill gitu ya. Iya, Faktor lain misalkan kalau saya berbicara soal melihat kondisi real gitu teman-teman ya, mau memulai satu usaha ini yang dibingungkan itu bukan masalah skill atau bidang usahanya, tapi modalnya. Nah ini kalau permasalahan seperti ini gimana tuh kalau solusinya di Mas tingkat Dewa? kota sendiri ada program pemerintah namanya permodalan. Mhm. Nah, kalau di saya sebagai provinsi ada dana hibah. Tadi saya katakan ke Mhm. Mas Ya, Dedi, jadi Mas Dedi, Mhm. dana hibah ini bisa kita manfaatkan untuk membuat mereka modal. Mhm. Jadi mereka bisa bergerak dan nanti perputaran ekonomi ada. Jadi kalau menurut saya permodalan bisa kita atasi di situ. Yang kita cari adalah niat mereka dulu. Oke. Anda melihat saat ini yang menjadi sasaran terbesar Anda ini untuk mendulang suara dari Gen Z atau yang lebih senior? Anda lebih gampang masuknya kemana nih Mas Dewa kalau dari tim ini? Oh, kalau saya tidak mencari gampang masuknya kemana, Mhm. kita mencari siapa yang membutuhkan. Oke. Ya, jadi masyarakat ada yang kekurangan akses, Mhm. kita coba bantu akses ke pemerintahan. Ada yang kesulitan di kesehatan, BPJS-nya mati, kita coba bantu. Jadi kita tidak mentarget suara mendulang yang mana, kita tidak mentarget seperti itu. Soalnya kalau janji-janji ini kan caleg lain juga menjanjikan begitu Mas Dewa. Iya, Bagaimana Anda bisa mempertanggungjawabkan janji yang Anda sampaikan saat kampanye begitu sampai nantinya ketika Anda benar-benar duduk di kursi dewan gitu Anda bisa benar-benar wujudkan begitu. Bagaimana Anda bisa meyakinkan calon pemilih nanti? kalau saya selalu ketika mengatakan itu ke masyarakat, saya tidak menjanjikan jenengan apapun, Mhm. karena ketika janji itu diingkari kan tentu butuh harapan. Sebenarnya saya selalu sampaikan bahwa saya berjanji akan memberikan waktu, tenaga, dan pikiran saya untuk panjenengan semua. Oke. Nah, di mana itu terkait kebijakan Mhm. maupun kesehatan, kependidikan, yang terutama tadi seperti visi misi saya UMKM tadi. Oke. Optimistis tidak Mas Dewa nanti bisa meraih satu kursi di DPRD Provinsi Jawa Timur? Kalau optimis harus optimis ya. Optimis. Saya harus optimis. Oke. Kalau harapan terakhir deh, sebagai calon legislatif di usia yang sangat-sangat muda ini, saya baru tahu ini ada caleg usia 21 baru Anda ini. Iya. Sejauh ini ya, harapan Anda di usia 21 tahun harus bertarung dengan lawan-lawan politik Anda. Harapan Anda apa, Mas Dewa? Harapan saya ya ke depannya ada banyak anak muda yang lebih tertarik ke politik gitu. Jadi melihat bahwa bisa loh anak muda itu juga masuk politik sehingga mereka tidak apatis lagi dan menjadi bibit bagi bangsa dan negara kita. Oke, jadi kalau nanti ini Mas Dewa bisa membuktikan di usia yang muda bisa berbuat sesuatu khususnya untuk Jawa Timur begitu. Ini bisa menjadi role model untuk generasi muda yang lainnya. Juga kita harus bisa membuat satu sikap begitu ya. Artinya tidak usah apatis terhadap politik karena politik tidak seburuk yang ditampilkan di layar kaca begitu ya Mas Dewa ya. Karena kita bisa menjadi karena kalau sendirian pasti akan berat ya. Tapi kalau ada begitu banyak generasi muda yang terjun di politik dan membuat satu perubahan, nah ini baru masa depan yang cerah untuk Indonesia begitu ya. Khususnya di Jawa Timur. Khususnya di Jawa Timur. Oke, terakhir Mas Dewa, ini agar silaturahmi kita nggak terputus ya. Kalau yang lainnya kan pinjem 100, saya nggak mau pinjem lah. Saya mau izin wifi boleh ya? Oh boleh, boleh. 100 gitu ya. Boleh. Dapat nanti kalau jadi, nanti saya kan bisa ke DPRD Provinsi Mas Dewa. Dapat nanti saya buka usaha Mas Dewa. Bisa lah ya. Oke. Mohon izin Mas Dewa ya. Oke, sekali lagi. Oke, terima kasih banyak Mas Dewa sudah mampir di rumah saya yang banyak makanan nih. Kalau mau dibawa pulang mau boleh nih. Oh, terima kasih banyak. Nah, kawan milih gimana melihat profil Mas Dewa ini? Salah satu dari calon legislatif
yang bisa dikatakan ini adalah generasi muda yang bergerak untuk membuat satu perubahan, memilih untuk bersikap begitu ya. Nah sekarang giliran Anda generasi muda, nanti jangan sampai golput ya, tanggal 14 Februari jangan sampai golput, karena masa depan Jawa Timur, Indonesia, Surabaya khususnya, itu ada di tangan Anda semua. Kalau Anda apatis, waduh gak kebayang akan jadi apa ini. Kondisi yang mungkin sekarang bagi Anda buruk, kalau bisa jadi lebih buruk lagi, makanya datang nanti ya. Aspirasikan suara Anda di kotak suara coblos gitu ya. Nah kalau mau coblos aja itu suara Anda. Ini kan saya cuma memberikan sarana bagi Anda untuk mengenal Mas Dewa. Kita ketemu lagi di Banyu Milih episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Mas Dewa.